Dari sekian banyak negara demokrasi, kenapa Indonesia tidak seperti negara demokrasi yang lain yang mempunyai faham-faham atau ideologi seperti Amerika liberalisme, demokratis sosialis, demokratis populis, dan yang lain-lain? Kenapa Indonesia berbeda sendiri, yaitu ideologi Pancasila? Hal ini menjadi sorotan publik di mata dunia karena satu-satunya negara yang berpaham berbeda dengan negara demokrasi yang lain. Nah, di sini kita akan bedah tuntas semua alasan-alasan tersebut. Apa saja alasannya? Yuk kita bahas. Ada 5 alasan yang fundamental yang sudah aku rangkum di sini, guys. Alasan yang pertama adalah negara kita adalah negara yang begitu luas dan negara maritim yang terdiri dari berbagai pulau dan suku bangsa yang berbeda-beda. Dari bahasa, kepercayaan, atau agama hingga adat istiadat. Jika kita menerapkan sistem liberalisme atau yang lain dulu seperti masa kerajaan, maka Indonesia tidak akan sebesar ini. Karena untuk menyatukan suatu bangsa yang berbeda-beda tidak bisa menggunakan sistem liberalisme. Seperti negara demokrasi yang lain, hal ini akan banyak menimbulkan konflik yang akan menimbulkan kekacauan di masa depan. Alasan yang kedua yaitu karena negara kita Indonesia mempunyai budaya yang kompleks dari leluhur kita, yaitu norma-norma kehidupan yang sudah diwariskan dari zaman dulu. Seperti budaya gotong royong, musyawarah atau mufakat, toleransi terhadap perbedaan hingga adat istiadat ketimuran yang terus dijunjung tinggi. Sehingga melahirkan norma-norma yang selaras dengan Pancasila. Hal ini bertolak belakang dengan ideologi liberalis dan sosialis dan ideologi yang lainnya. Untuk alasan yang ketiga, negara kita Indonesia luasnya hampir separuh Eropa yang membentang dari Portugal hingga Rusia Barat. Hal ini menjadi pemikiran para nasionalis dan para pencetus Pancasila, terutama BPUPKI yang berupaya bagaimana menyatukan seluruh suku dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan satu bahasa nasional yang wajib dipelajari, yaitu bahasa Indonesia. Dengan hal ini, maka semua suku bangsa bisa saling menyatu meskipun berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, tapi kita disatukan oleh satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Maka terciptalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita semua diikat dalam satu persaudaraan yang tidak akan pernah lepas dengan nama Nusantara. Untuk alasan yang keempat, yaitu supaya negara demokrasi bisa hidup dan berjalan di Nusantara, maka salah satunya dengan tetap menghormati norma-norma agama dan adat istiadat yang sudah ada di setiap daerah. Maka dengan ini negara kita hanya cocok dengan Pancasila, karena jika negara kita berfaham sosialis demokratis atau demokratis liberalis ataupun demokrasi yang lainnya, maka semua hak berpendapat dan berekspresi akan sangat bisa melampaui batas. Karena di negara luar selain Indonesia, yang sistem pemerintahannya demokrasi, semua bebas berpendapat, bahkan mencemooh nabi atau Tuhan, itu dilindungi oleh pemerintah. Contohnya seperti di Prancis, di Amerika, yang kemarin viral, hal-hal yang berbau agama, negara itu tidak ikut campur, karena hal tersebut termasuk hak individu. Nah, di Indonesia tidak semuanya bebas. Meskipun kita ada hak asasi manusia, juga kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, tapi hal itu tidak boleh menyinggung norma-norma agama dan adat istiadat, karena itu akan memicu konflik yang sangat serius. Makanya kita harus tetap jaga persatuan dan persaudaraan dengan tetap menghargai semua perbedaan di Nusantara. Untuk alasan yang kelima, dan ini alasan terakhir yang paling fundamental, Pancasila itu seperti pedoman hidup yang akan terus relevan dari masa ke masa. Artinya apa? Pancasila bersifat sebagai ideologi terbuka dan visioner. Nilai dasar yang universal dan abadi itu akan selalu melahirkan kesetaraan dan kebersatuan di masa depan yang tidak akan pernah luntur oleh perkembangan zaman. Dengan selalu mengingat semua sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan, hal itu tidak akan terkena erosi dan polusi oleh faham apapun di masa depan. Penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Ini yang membuat Pancasila relevan dari masa ke masa. Ia memberikan landasan moral dan etika bagi pembangunan bangsa, namun tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di masa depan. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang alasan-alasan kenapa Indonesia cocok dengan ideologi Pancasila? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar dan kita akan diskusi di sana.